Halo teman-teman, kembali lagi di channel Easy Finance Pro. Hari ini kita akan membahas tutorial yang menarik, yaitu bagaimana cara ekspor data dari Accurate 5 ke Cortex menggunakan XML ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam teknisnya, ada beberapa data yang perlu teman-teman siapkan, gitu ya. Ini yang pertama, teman-teman silahkan download tools converternya, kayak gitu ya, converter faktur. Nanti kita akan download dari website pajak.go.id kayak gitu ya. Kemudian teman-teman juga butuh format laporan yang bisa teman-teman tarik dari Accurate. Kalau teman-teman sudah punya format laporannya di laporan Memores di Accurate 5 masing-masing, silahkan dipakai. Tapi kalau buat teman-teman yang belum punya bisa menggunakan format yang saya bikin ya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk konverternya teman-teman bisa buka di browser ya teman-teman ya. Kayak gitu. Ini linknya nanti saya tulis di deskripsi. Nanti teman-teman masuk ke sini, ada di faktur, kemudian faktur keluaran, kemudian teman-teman silakan download filenya. Nah, ini posisinya saya sudah di-download ya teman-teman. Oke, berikutnya kita masuk ke Accurate, teman-teman ya. Nah, di Accurate kita siapkan dulu laporannya. Teman-teman bisa ke laporan, daftar laporan, kemudian teman-teman masuk ke laporan terdesain. Nah, kemudian klik di sini, klik import teman-teman ke desktop, kemudian tutorial Cortex. Nah, ini dia faktur penjualan to XML. Ini format laporan yang sudah kita buatkan buat teman-teman ya. Bisa teman-teman langsung pakai. Nah, ini silakan dibuka teman-teman. Silakan dibuka. Oke. Nah, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau mau ganti tanggal tinggal klik di sini, gitu ya, pilih teman-teman mau buka dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke. Kalau sudah oke, kayak gitu ya. Kemudian teman-teman bisa ekspor laporan dari sini. Klik di sini ekspornya. Nah, kemudian cara ekspornya teman-teman ini semuanya di unchecklist ya teman-teman ya. Unchecklist, 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 unchecklist gitu. Sisakan 3 aja teman-teman. Aztec, fast export sama open after export gitu ya. Nah, ini kita pilih filenya mau disimpan di mana. Ini saya taruh di desktop lagi di satu folder yang sama ya teman-teman ya. Kayak gitu, saya kasih nama misalnya faktur penjualan dari tanggal 1 sampai 31 Januari 2025. Oke, simpan. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Oke, ini sudah terbuka Excel-nya. Tinggal kita rapikan, kemudian kita pindahkan ke template Excel converter dari Excel ke XML yang sudah disediakan oleh pajak ya teman-teman. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman yang perlu teman-teman lakukan kayak gitu ya. Ini klikkan kita bikin kolom baru gitu ya. Kita insert kolom baru gitu ya teman-teman. Nah, di template yang akan kita kerjakan lagi nanti ada yang namanya ID baris teman-teman kayak gitu. Jadi setiap nomor invoice kita kasih untuk pembeda baris invoice satu dan lainnya kayak gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan rumus seperti ini ya teman-teman. Kita pakai rumus logika sederhana ya teman-teman. Rumus if sederhana yaitu eh, sama dengan if buka kurung kayak gitu ya. Ini kita pilih dari B1 sama dengan B2 gitu ya. Jika benar gitu ya, kita masukkan A1 teman-teman gitu ya. Jika salah A1 ditambah 1 tutup kurung. Kalau sudah enter gitu ya. Kalau sudah kita copy ke bawah. Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Jadi ini invoice pertama, ini invoice kedua, invoice ketiga, invoice keempat. Jadi kita kasih penomoran seperti ini teman-teman. Ini buat kebutuhan di template Excel-nya nanti gitu ya. Nah, setelah sudah, teman-teman di sini juga boleh rapikan lagi faktur-faktur mana saja yang mau teman-teman bawa gitu ya. Nah, misalnya ternyata yang di sini kan faktur ketiga nih, cash IDR, ternyata ini tidak dibikinkan faktur pajak atau mau kita delete dulu ya silahkan teman-teman. Di sini kita klik kanan delete misalnya. Oke, ini saya copy lagi. Nah, ini jadi faktur ketiga. Jadi sambil dipilah-pilah juga teman-teman data mana saja yang mau kita bawa. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Teman-teman di sini bisa copy sheet, teman-teman. Jadi kita klik move or copy.
kemudian create a copy. Oke. Nah, kemudian di sini ada dua file yang sama gitu ya, sheet yang sama. Di sini teman-teman boleh kasih nama header gitu ya. Kita kasih nama header, kemudian satu lagi kita kasih nama detail teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang header teman-teman perlu select all dulu semua itunya, semua datanya. Kemudian teman-teman di sini bisa klik data, kemudian klik remove duplikat ya teman-teman. Gitu ya. Nah, di sini unselect all, kemudian kita duplikat berdasarkan nomor faktur yang kembar ya. Jadi nomor fakturnya di sini cukup untuk header cukup muncul sekali, tidak berulang ya. Klik OK. Gitu ya. Jadi 1, 2, 4 gitu ya. Hanya ada 3 faktur saja kayak gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian di detail teman-teman mungkin di sini teman-teman bisa dari kuantitas sampai jumlah gitu ya. Di sini klik tanda serunya, kemudian convert to number teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, berikutnya ini sudah siap untuk dipindahkan ke format Excel bawaan dari pajak. Kayak gitu ya. Di sini kita buka. Di sini teman-teman bisa ekstrak dulu zipnya, klik kanan gitu ya. Kemudian kita klik di WinRAR, kemudian extraction saja. Gitu ya. Nah, di sini sudah muncul, kita buka. Nah, kemudian teman-teman bisa masuk ke template Excel-nya dulu teman-teman. Template Excel-nya. Kemudian di sini ada sampel faktur. Di sini teman-teman bisa kita bikin kopian dulu teman-teman. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, sudah muncul kopiannya. Sekarang kita kasih nama. Misalnya kita kasih nama latihan isi template. Gitu ya. Ini boleh teman-teman buka. Oke, nah ini template bawaan dari pajak ya teman-teman ya. Kita klik enable editing kayak gitu ya. Di sini juga ada yang tadi yang kita kasih nama header, di sini kita kasih nama detail tadi teman-teman ya. Oke, kita isi yang headernya dulu teman-teman. Kayak gitu. Di sini contohnya dia kasih ada 4 faktur, di sini kita hapus aja karena kita contohnya 3 ya teman-teman ya. Oke, 1 2 3. Kemudian tanggal fakturnya kita masukin dari sini. Nah, ini tanggal faktur yang kita buka, kita pilihnya, kita isi header dulu teman-teman ya. Nah, di sini kita copy pelan-pelan teman-teman. Tanggal fakturnya sudah, jenisnya normal, kemudian kode transaksinya kebetulan 01 semua, misalnya contohnya ya teman-teman ya. Kemudian keterangan di sini kita hapus saja. Oke. Di sini ada itunya juga teman-teman ya, ada catatan-catatannya juga teman-teman ya. Oke, di sini kosongin aja teman-teman. Kemudian referensi saya isi misalnya sama nomor fakturnya ya teman-teman ya. Referensi saya isi nomor fakturnya. Kemudian di sini silahkan teman-teman masukin NPWP dan ID TKU teman-teman masing-masing ya teman-teman ya. Kayak gitu. Nah ini NPWP pembeli baru kita masukin dari sini. Oke. Nah kemudian di sini kita pilih TIN ya teman-teman ya. Nah, gitu. Kemudian lanjut lagi nomor dokumen pembeli. Oke, di sini kita stripin aja teman-teman ya. Kita stripin, kemudian nama pembeli kita masukin dari sini. Oke, nama pembeli, kemudian alamatnya bisa kita masukin di sini teman-teman. Alamat, kemudian email dikosongkan juga nggak masalah. Kemudian di sini ada ID TKU untuk pembeli ya teman-teman. Kayak gitu. Ini untuk karena ini contoh teman-teman. Ini saya samain dulu dengan NPWP teman-teman ya. Oke, nah kemudian untuk berikutnya kita masuk ke detail faktur teman-teman, gitu ya. Nah kebetulan di sini kita ada ambil dari sini, barisnya kita copy dulu teman-teman. Nah ini barisnya kita copy, oke, gitu ya. Kita sampai sini aja, di sini kita delete aja teman-teman, delete, gitu ya. Di sini barang atau jasa, kayak gitu ya. Kebetulan di sini barang ya teman-teman, kita kasih A, kode barangnya saya kosongin, kayak gitu ya. Nama barangnya saya ambil dari sini teman-teman. Nama barang dari sini. Oke, kemudian UEM-nya saya lihat di referensi dulu teman-teman. Di sini misalnya saya pakai yang pieces ya, 021 ya. 021. Nah, saya copy ke bawah, harga satuan ambil dari sini. Gitu ya. Oke, kemudian jumlah barang itu kuantitas.
Oke, kemudian total diskon di sini ya. Total diskon. Nah, di sini kalau yang dari DPP sampai sini, teman-teman di sini otomatis teman-teman dia ada rumusnya nih bawaannya, gitu ya. Ada bawaan kayak gitu, tarifnya 12%. Kemudian PPNBM kita hapuskan saja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini cara pengisian template converter bawaan dari pajak ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah kita isi Excel-nya teman-teman, di sini kita simpan dulu. Kita simpan atau klik file save ya teman-teman ya. Udah, pastikan sudah tersimpan. Kemudian teman-teman buka lagi foldernya, back gitu ya. Kita masuk ke converter sini teman-teman, converter e-faktur Cortex. Gitu ya. Kita buka. Oke, nah teman-teman pilih file yang tadi kita kerjakan ya teman-teman ya. Tadi saya kasih nama latihan isi template. Oke, kemudian pilih jenis XML-nya. Di sini pilih faktur pajak keluaran. Kalau sudah klik simpan, gitu ya. Simpan. Oke. Nah, dia bertambah satu file seperti ini teman-teman. Oke, ini kita buka. Nah, ini XML yang siap untuk di-upload ke Cortex ya teman-teman. Mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.